Selamat pagi buat kita semua. Kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, Bapa kita, karena pagi ini kita bangun dalam keadaan sehat, badan kita terasa segar. Terima kasih ya Bapa untuk kasih setiamu, untuk berkat kesehatan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Kita akan melanjutkan firman Tuhan kembali. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih ya Bapa untuk kasih setiamu pada kami. Pada pagi ini ya Bapa, Engkau membangunkan dalam keadaan sehat. Badan kami terasa segar ya Bapa. Terima kasih untuk berkat-Mu Bapa, karena begitu besar kasih-Mu kepada kami. Bapa, hari ini kami akan membaca firman-Mu kembali. Ajari kami Bapa. Taruhlah apa yang ingin Engkau taruh ke dalam hati kami masing-masing, supaya kami turut kehendak-Mu, melakukan sesuai kehendak-Mu, menyenangkan hati-Mu. Bapa, terpujilah nama-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Sempurnakan doa kami Bapa, hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami supaya kami dapat layak dekat-dekat kehadiran-Mu yang suci. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Di video yang lalu, kita udah begitu tegang membahas tentang Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Aku baca firman Tuhan yang di video yang lalu aja, itu jantung itu berdetak kencang karena tentang orang Farisi ini, atau lebih tepatnya kita yang kita mengakui kita adalah anak Allah, anak Tuhan, Kristen, tapi jikalau perbuatan kita tidak sama dengan apa yang kita kabarkan, jikalau perbuatan kita tidak sama dengan apa yang kita ucapkan, jikalau perbuatan kita tidak sama dengan apa yang kita ajarkan, itu sangat-sangat menyedihkan hati Tuhan, dan Tuhan sudah mengecam, artinya celakalah katanya. Celakalah. Jadi ayat yang atau di firman Tuhan yang lalu itu bukan hanya kepada orang Farisi dalam tanda kutip ahli-ahli Taurat itu. Kepada kita semua yang kita katakan kita Kristen. Kepada kita semua yang kita katakan kita pengikut Kristus. Tetapi pada saat perkataan dan perbuatan tidak sama. Itu katanya apa? Celakalah. Jadi awas-awaslah sekarang. Masa-masa sekarang itu adalah masa-masa ya kita udah pada lihat ya. Bagaimana keadaan dunia ini. Ibaratnya katanya udah mau dekat akhir zaman. Kalau bahasa kita itu udah mau dekat akhir zaman. Tapi mungkin kalau orang di luar yang bukan Kristen itu dikatakan sering sudah mau kiamat. Kita akan lanjutkan firman Tuhan kembali, dan aku tadi sudah baca, dan benar-benar firman Tuhan hari ini sangat-sangat juga menyedihkan. Kalau aku tadi baca, aku sampai meneteskan air mata, karena apakah kalian merasakan hal yang sama dengan aku nggak tahu. Tapi yang dikatakan di sini semuanya akan ibaratnya terjadi yang namanya chaos, atau terjadi yang namanya pelbagai kesengsaraan bagi pengikut Kristus khususnya. Tetapi ada janji Tuhan yang lebih baik untuk kehidupan kita yang kekal. Jadi mungkin aku nggak banyak menerangkan nanti, karena ayat-ayat ini sudah cukup jelas sekali bagaimana akhir zaman, ibaratnya bagaimana kesudahan bumi ini. Jadi sebenarnya aku mau baca di 3 kitab ini juga, tetapi karena terlalu panjang dan aku lihat ada poin-poin yang sama, jadi aku hanya baca di Lukas dan di Markus, ambil poinnya, karena Matius isinya sama dengan yang di Lukas dan di Markus. Tapi di sini aku akan baca 2 judul, dan di sini dikatakan di Matius ini ya, dari mulai Matius 24 sampai Matius 25 itu adalah 2 pasal, 24 dan 25, khotbah tentang akhir zaman. Jadi dimulai dari sekarang kita udah masuk di mana Tuhan mengajarkan kita atau memberitahu kita tentang khotbah akhir zaman ini, atau ibaratnya Tuhan memperingati kita bagaimana keadaan kiamat nantinya. Pada saat kiamat itu seperti apa? Pada saat akhir zaman itu seperti apa? Ayatnya di sini aku akan baca, aku akan kasih, mungkin di sini akan banyak ayat-ayat, tapi kalian bisa baca di rumah. Sebenarnya ini isinya hampir sama, tetapi seperti aku bilang ada yang pengukuhan kembali. Kita mendapat pencerahan di kitab-kitab yang ketiga ini ya. Ayatnya dari Matius 24 ayat 1 sampai 2, kemudian Markus 13 ayat 1 sampai 2, kemudian Lukas 21 ayat 5 sampai 6. Ini yang aku akan baca. Bait Allah akan diruntuhkan. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus,
Apa yang kamu lihat di situ? Akan datang harinya di mana tidak ada satupun akan dibiarkan tergeletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Jadi pada saat di sini ya, setelah kalau pokoknya kalian melihat videoku semua baru kalian nonton yang ini karena semuanya berurutan ya. Jadi pada saat Yesus terakhir kepada orang Farisi, Yesus bertanya jawab apalagi tentang kebangkitan pada saat itu adalah mereka terakhir bertanya jawab. Dan pada saat yang video yang lalu bagaimana Tuhan Yesus mengecam orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, dan menurutku bukan hanya kepada ahli-ahli Taurat aja ya, kepada kita semua yang menyatakan bahwasanya kita Kristen, kita pengikut Kristus, kita ajarin kasih dan ini, tapi kalau perbuatan kita pada faktanya enggak sama seperti orang Farisi, inilah kita jadinya. Karena Tuhan sudah mengecam. Dan di sini dikatakan pada saat bait Allah ya, kalau waktu itu diterangkan bait Allah yang di zaman itu katanya sangat indah, apalagi katanya dengan batu-batuannya. Kalau kalian baca di ayat yang tadi yang sudah aku kasih, di mana di situ dikatakan bahwasanya tidak ada satupun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan. Jadi semuanya akan diruntuhkan pada saat kesudahan ya, akhir zaman. Kita katanya akan melihat yang namanya bait suci atau sesuatu yang indah-indah itu akan runtuh ya. Jadi memang itulah akhir zaman ya. Kita akan lanjutkan lagi biar lebih jelas lagi ayat ini. Karena aku tadi sudah baca, jadi dari atas itu ke bawah aku udah baca dan aku udah tahu bagaimana akhir zaman itu terjadi ya. Ayatnya aku akan kasih. Jadi ada 3 kitab juga ya, Matius, Markus, dan Lukas. Jadi aku akan baca yang di Lukasannya aja, karena isinya di Matius itu sama, tapi poin-poinnya aku akan kasih dari Markus. Karena di Matius itu sama dengan di Markus dan Lukas. Ayatnya Matius 24 ayat 3 sampai 14. Kemudian yang aku akan baca di sini adalah di Lukas 21 ayat 7 sampai 19. Permulaan penderitaan. Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawabnya, "Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Ia berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetapkanlah di dalam hatimu supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu. Dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang kalau kamu tetap bertahan. Kamu akan memperoleh hidupmu. Jadi di sini sudah diterangkan oleh Tuhan Yesus bagaimana akhir zaman itu akan tiba. Di sini dikatakan juga kita awas-awas karena akan ada muncul yang namanya nabi-nabi palsu, karena akan menyesatkan kita. Jadi kita jangan ikuti mereka. Bagaimana kita dapat mengerti itu adalah nabi palsu?
lihatlah perkataan dan perbuatannya. Karena Tuhan sudah mengajarkan kita. Makanya kembali lagi aku ingatkan, buka Alkitabmu, baca, minta tuntunan Roh Kudus. Karena kalau kita mau membedakan dia nabi palsu atau tidak, sangat mudah kalau kita memang sudah terbiasa dengan firman Tuhan ini. Kita isi firman Tuhan ini. Karena di sini sudah dikatakan sebelum firman yang ini sekarang kita baca, bagaimana orang-orang Farisi ahli-ahli Taurat yang hanya mengajarkan. Kalian sudah pasti tahu kalau kalian sudah nonton di video sebelumnya. Ahli-ahli Taurat itu hanya mengajarkan tetapi perlakuan tidak. Jadi makanya dibilang Tuhan, ikuti aturan atau ajaran mereka ikuti. Tetapi jangan ikuti tingkah laku mereka. Jadi kalau kita mau memang dengar-dengaran akan firman Tuhan ini selalu, ini udah sangat jelas sebenarnya. Bagaimana kita bisa membedakan orang nabi palsu itu. Karena nabi palsu itu tidak akan pernah sama dengan ucapan dan perbuatan. Tetapi kalau dia memang benar-benar hamba Tuhan, apa yang keluar dari mulutnya dan perbuatannya itu akan sama. Tidak akan berbeda. Perkenanan Tuhan dengan hamba Tuhan yang benar-benar nyata itu sangat mudah dilihat dengan cara perkataan dan perbuatan itu sama. Jadi kita nggak usah terkecoh dengan itu. Kita lihat aja sama seperti simpelnya begini sehari-hari kita. Ada orang yang bicaranya selalu agamais, selalu tentang Tuhan ini itu, tetapi kalau perbuatan dia selalu menyakiti hati orang, melukai hati orang, mengambil hak orang, memperlakukan orang tidak baik, itu sudah namanya nabi palsu atau sudah yang dikatakan sama dengan hipokrit ya, atau munafik, karena dia ngomong baik-baik tetapi perlakuannya nggak baik. Jadi gampang sekali sebenarnya lihat orang nabi-nabi palsu. Kalaupun kita sempat mengikuti ajaran mereka yang mereka ajarkan, gak ada masalah, karena kan kata Tuhan ikuti ajaran mereka. Orang-orang Farisi itu kita ikuti ajarannya, memang apa yang di firman ini diajarkan, tetapi pada faktanya kan tingkah laku mereka itulah kita jangan ikuti, karena tingkah lakunya itu mencerminkan yang jahat. Jadi jangan terprovokasi, sangat mudah. Makanya buka Alkitabmu, baca, berdoa. Jadi kita sebenarnya nggak usah takut. Kalau di dalam Tuhan itu nggak takut. Bahkan di sini dikatakan kalau terjadi ada yang namanya kita penganiayaan, mereka menyesah kita, bahkan mengadili kita. Kata Tuhan apa di sini? Dari ayat 13 ini ya, hal itu akan terjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Justru disitulah kita bisa bersaksi tentang Tuhan itu. Kalau itu terjadi sama kita, jadi disitulah kita bersaksi. Kita kasih tahu tentang kasih Tuhan yang sebenarnya. Tetapi kembali lagi, jangan kita takut kata Tuhan. Karena kalau kita bertahan, satu helai rambut pun nggak akan hilang. Bahkan jika pun kalau kita kehilangan nyawa, kita akan mendapatkannya kembali. Dan kehidupan kekal akan bersama kita, bersama dia nantinya. Kemudian yang di Markus, aku akan kasih poinnya. Dia di sini hampir sama, bukan lagi beda ya. Maksudnya Matius dan Markus dan Lukas itu sama, tetapi poin-poinnya dikukuhkan lagi ya, diteguhkan lagi. Jadi di sini aku akan baca. Setelah dikatakan di sini yang seperti yang tadi ya, kita udah dibilang awas-awaslah kepada nabi palsu, ajaran-ajarannya kita ikuti dengan firman Tuhan ya. Kalau sesuai dengan firman Tuhan kita lanjutkan, kita ikuti. Tetapi kalau perbuatannya jahat, bertentangan dengan ajarannya, jangan ikuti. Kemudian lanjut lagi dibilang kalau kita mendengar namanya peperangan sana sini, gempa bumi dan sebagainya, kita katanya jangan gelisah, karena itu akan terjadi. Ini udah nubuatan, ini sudah dikasih tahu Tuhan. Artinya kita kisi-kisi, kalau kita mau ujian, kisi-kisinya udah dikasih Tuhan sama kita. Jadi nggak usah kaget. Yang pasti apa? Kita pertebal, iman kita perkuat, kita tetap bertahan, kita berdoa. Di sini dibilang seperti itu. Katanya akan juga kelaparan. Kemudian katanya kerajaan akan melawan kerajaan, bangsa-bangsa akan melawan bangsa-bangsa. Kemudian aku akan baca yang dari Markus, tapi aku akan baca
Kayaknya di sini lebih baik aku baca semuanya aja lah ya. Karena sebenarnya dari atas itu hampir sama, tetapi tidak apa-apa kita baca lagi supaya lebih detail lagi ya. Markus 13 ayat 3 sampai 13. Permulaan penderitaan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya?" Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat dan akan ada kelaparan. Semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Tetapi kamu ini hati-hatilah, kamu akan diserahkan kepada majelis agama, dan kamu akan dipukul di rumah ibadat, dan kamu akan dihadapkan ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja karena aku, sebagai kesaksian bagi mereka. Tetapi Injil harus diberitahukan dahulu kepada semua bangsa. Dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan, tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga, sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Seorang saudara akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah terhadap anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Jadi di sini udah jelas dan sama juga dengan yang di Lukas itu, tetapi di sini poinnya juga bahwasanya kesudahan itu belum terjadi sepenuhnya sebelum Injil harus diberitakan dahulu katanya. Jadi Injil itu akan tersebar semuanya. Pada saat itu kalau orang yang terpanggil dia akan bertobat. Tetapi kalau orang yang, katakanlah kalau orang biasa itu yang bebal, yang gak mau, udah ditegur berulang-ulang gak mau dengar, mereka gak akan selamat katanya. Jadi pada saat semua hamba Tuhan sudah memperingati kita, ya, bagi kita orang-orang yang Kristen juga, di mana kita sudah diajarkan dari kecil tapi tidak berakar, tidak bertumbuh dan tidak berbuah. Bahkan Tuhan sudah mengatakan jelas-jelas dia akan dimusnahkan juga kalau dia nggak bertumbuh, nggak berbuah. Apalagi pohon ara itu, bayangkan, dia aja sebenarnya udah bertumbuh, ya, tapi karena nggak ada buahnya, tetapi tetap bertahan, kita tetap bertahan karena satu hal juga, kalaupun kita sudah menasihati seseorang atau kita sudah mengabar Injil, kalau mereka tidak mendengarkan juga, itu bukan urusan kita lagi. Kita hanya menyampaikan kabar Injil, kita hanya memberitahukan kepada mereka, itu tugas kita. Setelah tugas kita selesai, mereka mau menerima apa enggak, kita enggak bisa lagi paksakan mereka. Tetapi bagi kalian yang sudah dikabarkan Injil berulang-ulang, kalian sudah sering mendengarkan firman Tuhan, tapi kalian tetap mengeraskan hati kalian, ya sudah pasti tahulah ya apa yang menjadi, ibaratnya di masa akhir zaman nanti, kesudahan kiamat itu, disitulah yang namanya tempat neraka itu, di mana gertakan gigi. Kalau baca di Alkitab semua itu, neraka itu sangat menyedihkan. Tetapi kalau kita yang terpanggil, kita menuruti Tuhan, kita menjadi anaknya Tuhan, kita membuka diri kita supaya Tuhan Yesus masuk, menerima dia sebagai juru selamat pribadi kita dipulihkan sama Tuhan. Kalaupun ada pikul salib setiap hari, artinya gini, bukan itu nanti tujuan akhir kita. Tujuan akhir kita itu di masa depan, di masa akhir nanti, karena kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal bersama Tuhan Yesus, hidup di surga. Dan tidak ada lagi nanti yang penderitaan, ratap tangis, tidak ada lagi. Kita sama di sana nanti, nggak ada yang kaya miskin, nggak akan ada.
Kalau di dunia ini kaya miskin ada pastinya ya. Terhormat, terhina ada di dunia ini. Tetapi nanti di surga nggak ada lagi. Kita sama-sama dibilang anak Allah. Kita sama-sama dibilang anak-anak yang diberkati. Jadi bagi kita di sini, aku ingatkan lagi, buka Alkitab kita. Terbiasalah kita harus membaca Alkitab sendiri karena kita sudah dewasa. Hendaklah kita dewasa secara fisik dan juga secara rohani. Jangan lagi tunda-tunda karena kita nggak tahu kesudahan itu kapan. Tuhan Yesus datang kita nggak tahu kapan. Bisa besok, bisa sebentar lagi, kita nggak tahu. Yang penting kita persiapkan diri kita supaya kita dapat dilayakkan. Supaya kita itu memang benar-benar menjadi anak Tuhan, bukan anak Tuhan yang cuma bicara tentang Tuhan tetapi perlakuan tidak. Kalau seperti itu kita udah jadi orang Farisi. Firman Tuhan dibicarakan, diajarkan, tetapi pada saat perlakuan tidak jauh, sangat jauh sekali ya. Jadi kalau kalian mau orang Farisi itu seperti apa, nonton di video sebelum video ini. Pada saat itu di situ kalian baca sendiri, itu aja aku bacanya sudah aku bilang rasa gelisah ya, rasa itu juga menjadi cambukan bagi aku sendiri karena di sini aku kembali lagi aku memberitakan Injil, aku baca firman Tuhan. Kalau perbuatanku tidak sama, itu juga melukai hati Tuhan. Makanya aku gak mau, aku bilang sama Tuhan, doa aku selalu, Bapa jaga hati dan pikiranku supaya apa yang kusampaikan ini semuanya hanya untuk kemuliaan namamu. Jangan sampai aku mempermalukan engkau, aku bilang. Jangan sampai aku membuat engkau luka karena aku mengasihi dan menyayangi. Seperti itulah doaku kepada Tuhan Yesus Bapa kita, karena perkenanan Tuhan itu sangat penting buatku dan buat kita sebenarnya, karena apapun dunia ini akan musnah sementara dan semuanya musnah. Kilau gemilau dunia ini akan musnah. Jadi ini hanya sementara saja. Jadi sekarang kita harus memikirkan hal-hal yang di surga. Nggak usah lagi hal-hal yang dunia ini. Tapi bukan berarti kita ya udahlah kita nggak ngapa-ngapain aja lah di dunia ini. Bukan seperti itu. Kita bekerja, kita lakukan yang baik. Karena semasa hidup kita inilah masa-masa di mana kita tunjukkan kasih Tuhan itu ada di dunia ini. Kalau kita sudah tunjukkan dan di akhirnya pun kasih Tuhan lebih lagi kepada kita. Karena ajaran Tuhan itu di dunia selama hidup ini kita lakukan. Bukan setelah kita mati. Kalau sudah mati kita nggak bisa lakukan apa-apa. Jadi selama kita masih hidup, kita lakukan yang baik. Apapun itu lakukan yang baik. Sekecil apapun itu lakukan yang baik. Karena itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Inilah doa dan harapan kita. Semoga kita semua layak untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Kita ingat firman Tuhan. Dan kita lakukan yang baik. Kita berdoa, Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang begitu indah, menyehatkan tubuh dan jiwa kami. Bapa, Engkau telah mengajarkan kami bagaimana kesudahan, Bapa. Kau sudah mengingatkan kami, Bapa. Bapa, secara manusia kami sebenarnya tidak sanggup. Ada ketakutan tersendiri. Bagaimana sebenarnya kami akan disesah. Karena Bapa, setan tidak suka. Itu adalah pekerjaan setan ya Bapa. Dia tidak suka kami berada di dekat-Mu. Dia tidak suka kami menjadi anak-Mu. Dia ingin rampas supaya kami menjadi pengikut-Nya, menjadi pengikut Dia nanti di neraka. Tetapi Bapa, terima kasih atas firman-Mu setiap hari yang kami baca setiap hari, mengingatkan kami masing-masing, mengingatkan kami diri kami supaya lebih dekat kepadamu, supaya kami ya Bapa percaya hanya kepadamu saja, supaya kami hanya bergantung kepadamu saja, tidak kepada manusia. Oleh karena itu ya Bapa, ajari kami supaya fokus kami bukan hanya ke manusia tetapi kepadamu saja. Bapa di sorga, panjang hari ini kami serahkan semuanya ke tangan-Mu. Ajari kami Bapa supaya kami melakukan yang baik, menyenangkan hati-Mu. Hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami supaya kami dapat layak Bapa dekat-dekat kehadiran-Mu yang suci. Terpujilah nama-Mu Bapa hari ini sampai selama-lamanya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Terima kasih sudah mendengar firman ini. Kalau kalian punya komen atau apapun, silakan di komen di video ini. Kita saling berbagi, menguatkan satu sama lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin.